Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu Maya Safitri, Nurul Aini, Febri Maulana, Salman Al-Farizi, Sinta Dewi, dan Siti Holilah. Kami akan membahas supply chain management, yaitu yang akan kami bahas penjelasan singkat apa itu SCM dan konsep SCM, yang kedua tujuan SCM, yang ketiga adalah fungsi SCM, dan yang keempat contoh perusahaan yang menggunakan konsep SCM dan juga gambaran SCM di era digital. Oke, apa sih itu SCM dan konsep SCM? Supply chain management merupakan suatu bentuk sistem organisasi yang bertujuan untuk menyalurkan produk maupun jasa pada konsumen. Dan konsep dari SCM seperti yaitu meliputi berbagai logistik network yang mampu menghubungkan mata rantai yang saling keterkaitan, di antaranya manufaktur, supplier, retail outlet, distributor, dan juga customer. Dalam konsep ini sangat mengutamakan layanan logistik yang memiliki pandangan lebih luas dari barang dasar hingga menjadi barang jadi yang nantinya digunakan oleh konsumen akhir. Oke, selanjutnya untuk penjelasan tujuan SCM akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Kak Siti Holilah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan Supply Chain Management atau SCM. Untuk tujuan utama dari SCM ini adalah mengkoordinasi penawaran atau supply dan permintaan atau demand secara efisien dan efektif dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Melakukan pengiriman produk dengan tepat waktu untuk memuaskan konsumen, mengurangi biaya, variatif, meningkatkan produktivitas perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. SCM ini sangat penting dilakukan untuk melancarkan proses produksi dan proses pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Agar pengendalian SCM bisa efektif, maka diperlukan adanya arus informasi yang lancar dan rasa paling percaya antar bagian, baik itu pemasok, perusahaan, atau konsumen. Selanjutnya, di sini ada fungsi SCM akan dijelaskan oleh Sinta. Oke, fungsi SCM yang pertama itu ada untuk mengonversikan bahan baku menjadi produk jadi yang bisa disampaikan konsumen akhir. Yang kedua, SCM sebagai mediasi pasar dan memastikan jika telah disuplai oleh supply chain. Yang ketiga, berhubungan dengan biaya survei pasar, perencanaan produk, dan berbagai macam biaya yang bisa muncul akibat tidak terpenuhinya aspirasi konsumen oleh produk yang mana disediakan oleh supply chain. Selanjutnya ada perusahaan menggunakan konsep SCM yang akan dijelaskan oleh Salman. Baik, terima kasih Sinta atas penjelasan terkait fungsi dari SCM. Untuk slide selanjutnya, perusahaan yang menggunakan konsep SCM, yaitu ada 3. Carrefour Indonesia, PT Fashion Fact Indonesia, dan PT Aneka Tambang Tbk. Yang pertama itu Carrefour Indonesia terlebih dahulu. SCM sebenarnya sudah dikembangkan di perusahaannya sejak lama ketika Carrefour baru memiliki beberapa gerai, dan ada yang dikembangkan masih sangat sederhana. Fungsinya itu hanya untuk membantu proses penerimaan barang di gerai menurut A. Bayu Sujarwanto, manajer logistik senior Carrefour. Kemudian Carrefour membeli aplikasi untuk rantai pasok dan yang mampu menjalankan warehouse management system yaitu Infolog. Semua proses dalam rantai pasokan biasanya diintegrasikan dan memudahkan Carrefour dalam bekerja sama dengan para supplier meskipun tidak 100% integritasnya dan seluruhnya. Oke, untuk yang kedua dari PT Fashion Flag. Mana ya? PT Fashion Flag. Oke. Awalnya PT FFI atau Fashion Flag Indonesia sebagai sistem back office yang menopang proses penjadwalan produksi dan purchasing order tanpa menggunakan modul material resources planning atau MRP. Hal ini menyebabkan user harus mengecek langsung ketika sistem memonitoring perdagangan barang. Baru diputuskan kapan perdagangan bahan baku akan dilakukan. Untuk urusan logistik dan transportasi gunakan submodul terpisah, di mana jika ingin memproses laporan, semua data harus dipindahkan ke aplikasi keuangan yang terlebih dahulu. Oke, untuk yang ketiga dari PT Aneka Tambang Tbk. Oke, dari aktivitas SCM di PT Aneka Tambang,
Nah, ini dimulai dari pemasukan bahan baku untuk mengoptimalkan kegiatan operasional pabrik sampai dengan pengiriman barang produksi atau nikel. Contohnya itu nikel, gold, dan booklist kepada buyer. Jadi dapat diartikan bahwa SCM merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan secara efisien ke pemasok atau supplier, ke pabrik atau manufaktur, gudang atau warehouse, dan penyimpanan atau stores. Dengan demikian, barang dagang diproduksi dan didistribusikan dengan kuantitas yang benar untuk lokasi yang benar dalam waktu yang benar dan tepat. Oke, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Febri, yaitu materi terkait gambaran SCM di era digital. Untuk waktunya silahkan. Oke, terima kasih. Gambaran SCM di era digital. Pada tahun 1952, Norman Woodland dan Bernard Silver, SCM berkembang dengan dikenalkan dengan metode barcoding sebagai bentuk metode untuk meningkatkan efisien sistem distribusi. Lalu, pada tahun 1960, sistem perencanaan untuk kebutuhan material produksi atau dikenal dengan istilah MRP, Material Requirement Planning, dan sistem EDI, Electronic Data Interchange. Sedangkan pada tahun 1990, sistem EDI mengalami tahap perkembangan menjadi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Era ERP berkelanjutan terus sampai akhir abad 21 dengan melakukan ekspansi berkolaborasi berbasis internet. Era revolusi 1.0 sampai era industri 4.0, beberapa perusahaan yang berorientasi pada sektor produksi atau produk jasa mulai menggunakan digitalisasi untuk melayani pelanggan, misalnya e-commerce, pemasaran digital, dan media sosial untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Nurul. Sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari penjelasan teman-teman satu kelompok saya. Adanya supply chain management dalam perusahaan memungkinkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Penerapan supply chain management di masa seperti ini sangat cocok diterapkan karena sistem ini memiliki kelebihan di mana mampu memanage barang atau produk dalam suatu rantai supply. Supply chain juga sangat berpengaruh terhadap pertama, implementasi strategi SCM dalam perusahaan yang akan bersaing. Kedua, berkualitasnya suatu produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan atau konsumen. Yang ketiga, penerapan dari strategi postponement ini dapat memperkecil jumlah bahan yang terbuang atau tidak terpakai, waktu pengerjaan, jahitan yang rapi, dan mengurangi biaya produksi. Yang keempat, selalu mempunyai perkembangan terhadap produk dengan rancangan produk dalam SCM untuk menarik para konsumen atau memenangkan persaingan di pasar. Baik, sekian kesimpulan dan penjelasan dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup sampai di sini. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok gue? Cuman tadi gimana? Ini aja nih baca apa? Mau diulang rekornya? Gak usah, Gedean nanti filenya. Jangan diulang, di sini nggak ada sinyal. kasih Dari sini aja. Jadi gimana? Itu udah mulai